Itu kenapa bisa banyak begitu Kota Bandung? Sementara Depok cuma berapa? 1 orang? 1 orang. Kenapa tuh Pak Denny? Salam olahraga Jaya Depok. Unggul. Alhamdulillah, semangat. Pak Denny Suprayogi. Pak Denny ini guru ya? Latar belakangnya? Alhamdulillah Pak. Guru di mana Pak Denny? Di SMA 4. SMA 4. SMA Negeri 4. Sukatani ya? Tapos, iya. Iya, masuk wilayah Kecamatan Sukatani. Tapos, SMA Negeri 4. Iya, ya. Di 4 tuh ada 11 ya, SMP 11 ya belakangnya ya. 11. Hampir Belakangnya tuh sebelahnya tuh, hampir sebelahan lah ya. belakangnya. Belakangnya, tapi memang karena di sebelah SMA 4 tuh ada lapangan soalnya, lapangan kecil, lapangan mini ya. Enggak mini sebetulnya Pak. Nggak mini segitu ya. Ya untuk ukuran sepak bola sih mencukupi. Cuma Mencukup, memang ya cukup lah secara ukuran cukup. Iya, Cuma iya. untuk yang lain-lainnya mungkin enggak. Oh, iya ya. Saya tanya ini karena kan Pak Denny ini kan ketua Pengcap atau pengurus cabang dari cabur atletik ya, lari atletik gitu. Nah jadi kemudian di SMP 11 itu ada kelas olahraga dan konsentrasinya terutama pada lari ya, kalau nggak salah itu ya, seperti itu. Awalnya seperti itu. Oh, awalnya. Sekarang udah tidak begitu. maksudnya kelas olahraganya masih kan? Kelas olahraganya masih, tetapi konsentrasinya sudah tidak ke atletik. Oh, tidak konsentrasi ke atletik. Hanya sedikit kan. Malah sedikit ya? Oh, kenapa begitu? Karena gini, waktu beberapa kali Depok kan sudah ngadakan lomba lari 10K ya 2 kali. Terakhir 2000 tahun lalu ya? Tahun lalu. Kemudian pernah ada juga eduran lomba lari anak-anak edukasi yang diadakan oleh distrik. Itu kalau lihat dari para pemenangnya itu kebanyakan anak-anak SMP 11 itu diborong gitu. Artinya bahwa program pembinaan di kelas olahraga yang dilakukan oleh SMP 11 dengan ada kelas olahraga secara khusus itu hasilnya kelihatan. Iya betul. Gimana Pak Denny? Ya minimal dari segi kemampuan fisiknya mereka lebih baik daripada sekolah yang tidak memiliki kelas olahraga. Karena mereka kan dilatih hampir setiap hari sepulang sekolah. Ya walaupun tidak kelas olahraga itu tidak mengkhususkan kepada satu cabang olahraga seperti awal fokusnya pada atletik gitu ya. Sekarang mereka sudah mulai menerima dari cabur-cabur bergu, bahkan voli lebih banyak kelihatannya. Ya dan sepak bola. Voli ya. Nah, tapi karena pembinaan fisiknya cukup intensif, ya, mereka pasti unggul dari sekolah-sekolah lain. Yang notabene latihannya tidak intensif kelas olahraga itu pasti loh Pak. Iya ya. Nah Pak Denny sendiri mendapatkan manfaat nggak dari kehadiran kelas olahraga itu khususnya untuk atletik terkait dengan peran Pak Denny sebagai ketua cabur atletik? Sangat manfaat karena beberapa atlet kita yang sekarang perkembangannya bagus ya Pak ya. Contohnya Adit itu berasal dari kelas olahraga, atau beberapa anak yang dulu pernah berjaya di pekan olahraga pelajar daerah itu awalnya dari kelas olahraga SMP 11. Jadi kalau misalkan sekarang agak tersendat-sendat entah karena dukungan atau gimana, itu ya bagi pasti itu kehilangan. Ya. Oke, untuk atletik ya, ini kita lihat ada foto nih ya, foto Sain. 2 orang atletnya. Siapa aja nih Pak Denny? Ini Sain. Ini Foto pada saat PON ya, beliau PON terakhir. Ya, nomor maraton. Kebetulan waktu itu dia nomor 4. nomor 4 ya. Ya, nomor 4. Oh, hampir dapat medali ya. Ini PON 2018. 2018 ya. ini di Pekansari ini kan. Pekansari nih, Kabupaten Bogor. Kemudian ini tuh Anton Trimardo, dia dapat 2
perak pada saat Porda kemarin. Porda 2018 di Kabupaten Bogor. Sama Kabupaten Bogor ya. Ya. Anton. Dan prestasinya perak ya? Perak. Nomor 1.500 dan 800 meter. Belum ada yang dapat emas nih Pak Denny untuk atletik. Ini apa cita-cita saya sebetulnya ya. Tidak cukup jauh atau melambung. Saya itu ingin gitu. Suatu saat atlet Kota Depok itu bisa meraih prestasi terbaiknya. Bukan meraih prestasi terbaik, menyumbangkan medali. Nyumbang ya. Apapun prestasinya gitu ya. Yang penting emas untuk Depok seperti apa. Tapi harapan itu sebetulnya bisa. Cuma masalahnya anak-anak kita kan apa istilahnya. Pertama untuk kasus Anton ini. Dia sebetulnya mumpuni banget pada saat itu untuk dapat emas, tapi karena pengalaman bertanding, kemudian mungkin juga pengendalian emosinya pada saat dia berlomba menyebabkan dia kalah gitu. Ya, Anton ini lahir dari Porkot. Porkot yang kita adakan. Yang kita adakan. Iya. Baru muncul di situ ya. Iya, motivasinya ini muncul di Porkot. Dan di Porkot pun dia tidak juara. Gitu. Ya, tidak juara 1 gitu. Tapi itu motivasi yang awal gitu ya, yang membuat dia ingin jadi pelari lebih bagus lagi gara-gara Porkot. Dan berarti kemudian setelah itu dia latihan rajin ya. Iya. Ini latihan atletik di mana Pak Denny? Kalau untuk yang prestasinya itu di Cilodong, di Stadion Kostrad. Kadang-kadang dan lebih sering itu di Stadion Kostrad, tetapi sekali-kali kita latihan di lapangan tembak atau di lapangan Yon para rider 328. Ya. Lapangan tembak ada tempat latihan atletik? Ada lapangan, tetapi bisa digunakan untuk latihan atletik. Nah, pada saat sebelum COVID, alhamdulillah kita diberi kesempatan dengan atas nama pelari dari kesatuan itu bisa berlatih di lapangan luar Pekansari. Di Pekansari? Di Pekansari ya? Gitu. Dan walaupun tempatnya di Kabupaten Bogor, bayar gratis. Ya, karena kita menggunakan istilahnya label kesatuan dari Kostrad. Gitu ya. Daerah lain pasti Kota Bogor nggak bisa masuk. Malah pasti nggak bisa ya? Kota Bogor. Masih Bogor. Iya. Memang kebanyakan pelari atau beberapa pelarinya dari Kostrad, Pak Denny. Ya, yang jadi andalan selama ini selalu dari Kostrad karena memang mereka masuk timnasnya juga karena kebanyakan dari prestasi lari. Gitu ya. Rekrutmen sebagai anggota TNI itu? Iya. Kebanyakan dari pelari. Karena prestasi larinya. Betul. Walaupun di Kostrad ini tidak ada yang menonjol, tetapi kemudian jadi pusat pembinaan Cakra divisi Infanteri 1 Kostrad, maka mereka lebih istilahnya lebih latihannya menjadi lebih intensif. Iya. Karena digabung dari beberapa batalion yang ada di bawah divisi 1 Kostrad. Iya. Yang bagus-bagus biasanya langsung ditarik ke PAD, Persatuan Atletik Angkatan Darat. Persatuan Atletik Angkatan Darat. PAD. Dan dilatih itu di Bandung, Pak. Di Bandung di daerah Secapa. Termasuk Agus Prayogo dan pelari-pelari top Jawa Barat untuk nomor jarak jauh itu ya semuanya berlatih di PAD. Ini saya juga di PAD dulu. Sempat di PAD ya? Ya, ada beberapa anak kita juga ada yang dilirik untuk di PAD, tapi mereka lebih memilih untuk latihan di sini. Iya. Atletik ini kan nomornya banyak sekali ya. Kalau pertandingan di tingkat nasional berapa nomor tuh, Pak? 46 medali yang diperebutkan ya. Betul ya. Kalau di tingkat Porda begitu? Sama. Porprov? Sama. Untuk Porprov
Jawa Barat sama, karena kebetulan fasilitasnya kan menunjang dan standar internasional. Jadi sama dengan event yang diselenggarakan oleh nasional dan internasional. Oh iya ya, jadi berapa banyak nomor pertandingan dipengaruhi fasilitas yang tersedia ya? Betul ya. Untuk Jawa Barat karena pernah jadi tuan rumah PON, maka fasilitas standar di tingkat nasionalnya itu udah ada, sehingga semua nomor dibuka, dipertandingkan 46, banyak sekali ya. Kita sendiri atlet yang ada di Depok itu ada berapa nomor pertandingan yang mungkin diturunkan ya dari ketersediaan atlet kita? Kebanyakan kita turun di nomor menengah dan jauh ya, dimulai dari 800, 1.500, 3.000 steeplechase, 5.000, 10.000 sampai half marathon. Half marathon. Ya, untuk putra putri kita siap. Putra putri. Cuma untuk putri kelihatannya masih agak berat karena emang kita itu berlatih dalam suasana tidak ada persaingan yang membuat mereka lebih terpacu lagi untuk pada saat berlatihnya. Pada saat berlatih, karena kita hanya punya 3 orang atlet putri yang dipersiapkan di Porda itu. Satu di nomor 5.000, satu di jalan cepat 20.000, 20K, dan satu di half marathon. Half marathon. Jadi mereka itu latihan sendiri, ya artinya tanpa partner. Ya, beda lagi kalau untuk atlet putranya. Nah, mereka kan satu nomor nggak ada 2, kayak Anton di antara teman-temannya ada persaingan. Betul, kayak Anton dengan Dobi. Ya. Nah, sekarang Anton udah mulai keteter untuk 1.500 oleh Dobi. Tapi di 800 masih Anton. Jadi di antara mereka sendiri latihan bareng, padahal sebetulnya ada persaingan. Jadi pengaruh ya, membuat mereka menjadi lebih terpacu untuk lebih meningkat. Iya Kak, walaupun mereka bareng latihan, tapi masing-masing dari mereka kan targetnya beda. Iya. Ya, kemudian nomor 10.000 ya ada Simbolon, juga ada Rian. Rian juga sekarang udah mulai punya keinginan untuk naik ke half marathon. Padahal di situ ada kebaikan. Dia akan meningkat kelas, misalnya half marathon, tapi di kelas itu sudah ada kebaikan. Ya. Atlet kita yang cukup berprestasi juga di nomor itu gitu ya. Cukup pengalaman lah. Pengalaman. Karena dia Karena dia kan setiap saat melihat lawan. Kelihatannya saya kalau di sini lebih mungkin nih gitu. Oh. Jadi sekarang itu kebetulan dari jarak menengah dan jauh ini ya tidak terburu-buru untuk menentukan nomor. Kita lihat. Ya. Walau latihannya juga belum begitu fokus ke nomor itu. Ya, kalau hanya untuk sekedar lolos BK, kayaknya nggak ada masalah deh kalau lolos BK. Oh. Nggak pasti. Lolos babak kualifikasi ya. Insya Allah lah bisa lolos semua. Jadi kita pikirannya itu di Fordanya justru, kalau BK malah insya Allah. Iya, Fordanya kan 2022, babak kualifikasinya sekitar mungkin Maret, April, Mei 2021 ya. Kecuali untuk putri mungkin di jalan cepat karena kita siapnya di 21 karena anak itu masih pendek ya, jadi dia mengandalkan ketahanan tuh nih. Tapi insya Allah semuanya lolos nih, lolos. Ya, untuk lolos, sekedar lolos. Ya. Tapi kalau untuk bicara nanti kita lihat lawan. Karena untuk jalan cepat putri ini Bandung banyak banget Pak. Kota Bandung banyak banget. Bahkan mungkin sebagian disisihkan ke daerah lain. Itu kenapa bisa banyak begitu Kota Bandung? Sementara Depok cuma berapa? 1 orang? 1 orang. Kenapa tuh Pak Denny? Ya karena di Bandung ada kolamnya gitu Pak. Jadi banyak ikan di situ. Oh gitu. Iya, jadi tinggal milih aja. Ya. Karena dia istilahnya ibu kota provinsi. Istilahnya itu artinya bukan orang Bandung asli situ ya, mungkin dari daerah lain. Tidak, untuk atletik yang tergabung di Pengcap Kota Bandung itu rata-rata orang Kota Bandung. Oh, Kota Bandung ya? Mereka kan punya sekolah atletik. Sekolah atletik. Sekolah atletik Pajajaran SAP itu, dan itu cukup bagus Pak.
Dan itu level apa Pak Denny? Level sekolah SMP, SD, SMA atau kuliah? SAP itu? Kelompok umur, Pak. Oh, KU ya. Jadi nanti mereka itu ada semacam kurikulumnya untuk anak 6 tahun ke bawah, 6 tahun ke atas dan seterusnya. Jadi ada level-levelnya gitu. Sama seperti SSB aja. Gitu. Dan lebih hebatnya SAP itu dikelola oleh komunitas orang tua dari atlet-atlet itu. Oh gitu, bukan oleh pemerintah? Bukan, Penca hanya memfasilitasi aja. Bisa hidup ya? Iya. Ya, dan mereka hanya iuran berapa? Tidak 100.000 enggak kayaknya Pak, sebulannya itu. Depok bisa nggak buka itu? Bisa. Tetapi kita harus punya tempat dulu. Tempat ya, tempat latihan ya. Tempat latihan gitu. Oh, basisnya. Betul. Kalau anak-anak latihan sendiri itu nggak kuat Pak, nggak kuat. Tapi kalau mereka ada beramai-ramai dalam suatu tempat, latihan apapun mereka gembira gitu. Melakukan iya, suasananya berbeda. Suasananya lain. Itu yang membuat mereka tidak kekurangan bibit. Karena memang apa? Dia punya kolam, kebetulan banyak ikannya di situ. Daerah mana Pak itu di PAD itu di Bandung, daerah mana? Di Pajajaran Pak. Jadi sebetulnya Pajajaran fasilitasnya itu. Mereka hanya fasilitas pemerintah itu. Fasilitas pemerintah yang dibangun oleh Pemprov. Iya. Kota Bandung nempel ke Pemprov. Lapangan ideal seperti apa Pak Denny yang dibutuhkan untuk atletik? Iya, kalau ideal mah harus standar internasional Pak. Ya, seperti apa itu? Ya, minimal seperti Pajajaran. Nah, apa ciri-ciri pada Pajajaran itu? Pajajaran itu sebetulnya untuk level nasional masih ada kurangnya, yaitu lintasan lurusnya hanya 6 lintasan. 6 lintasan. Minimal itu harus 8. Harus 8 lintasan, tuh 2, 3, 4 sampai 8 gitu ya. Oh iya, enggak, lintasan lurusnya 8 lintasan. Yang lurusnya. Tetapi kemudian seterusnya 6 lintasan. Harusnya 8 juga. Harusnya 8 juga. Oh, terus kayak Pekansari. Terus luasnya harus bulat 400 meter ya? Iya, bulat. 400 meter. Bukan bulat, lonjongnya 400 meter. Ya. Kemudian ininya lantai apa? Bawahnya apa? Harus dari tartan, Pak. Apa? Karpet tartan. Karpet tartan. Apa itu? Seperti apa itu? Yaitu semacam karpet yang dibuat dari campuran karet dan apa gitu, Pak. Kalau orang lari di situ tuh nggak merasa keras, nggak bikin sakit, walaupun sebetulnya keras. Dan kemudian ada semacam apa ya? Jadi si bahan itu juga mendorong setiap atlet untuk bisa tampil optimal. Kayak bisa mantul gitu ya? Betul ya. Gitu. Jadi kalau diinjek itu nggak bikin licin. Kemudian kalau pakai spike dia memberikan semacam dorongan untuk lebih cepat lari dan sebagainya. Iya, iya. Kemudian tidak becek. Tidak becek. Ya, cuma memang perawatannya mahal. Ya. Mahal ya. Itu buatan ekspor ya, bukan Indonesia ya. Indonesia belum bisa. Jerman biasanya, Pak. Jerman. Teknologinya tuh ya. Jadi bukan lapangan tanah bata merah itu bukan ya? Udah sekarang Krepel. Itu udah nggak zamannya gitu, Pak. Iya. Nggak zamannya. Di Depok baru UI yang punya ya? Baru UI, cuma sayang ya mungkin perawatan juga. Ada beberapa yang berlumut itu, Pak. Oh. Karena kan ya berat juga membersihkannya harus. Oh, ada perawatannya juga ya? Oh, itu yang bikin mahal ya. Tidak hanya bikin tapi juga harus bisa dirawat. Ya. Oke, Depok belum punya tapi UI punya ya? UI punya. Nah, ini mungkin nanti perlu ada kerjasama yang lebih ditingkatkan ya, agar paling tidak atlet kita bisa berlatih di lapangan seperti itu ya. Sebetulnya bukan untuk kepentingan atletik aja, Pak. Ya. Lapangan seperti Pajajaran tuh hampir semua cabang olahraga bisa berlatih di situ. Ya. Ya, mulai dari olahraga bela diri, panahan juga. Panahan, kemudian atletik, kemudian segala macam bisa. Maksudnya kalau tadi untuk bela diri dalam hal apanya? Untuk fisiknya? Peningkatan fisik. Oh, lari di situ. Ya, gitu. Seperti hanya contoh anak-anak taekwondo yang suka jogging di lapangan kita nih Merpati, seperti itu. Iya. Kenapa mereka ngumpul di situ? Karena suasananya bikin semangat, banyak orang. Iya. Kan orang juga dalam berlatih perlu perhatian.
perhatian, ya, perhatian, ingin dilihat orang dan sebagainya. Itu kan penyemangat juga itu ya. Iya. Kalau latihan sendiri enggak. Iya. Terus lari bersama itu juga bersama. ada persaingan. Betul, ya. Seperti itu ya. Oke. Ya mudah-mudahan ini seiring dengan pembangunan yang ada di Depok, kita akan punya lapangan atau stadion yang representatif seperti itu ya. Iya. Ya, contoh yang dekat yang mungkin bisa kita jadikan referensi untuk lapangan atletik itu di Ragunan. Ragunan tuh bagus ya. Kemarin saya lihat di di foto-foto itu, jadi sederhana sekali gitu. Tribunnya itu nggak terlalu ini. Atau di Semarang itu Pak Bupati itu. Semarang ya? Semarang itu bagus juga. Itu ada di tengah-tengah kota. Bukan Manahan ya? Manahan Semarang. Bukan ya? Solo kalau. Itu Solo ya? Namanya apa? Trilomba. Trilomba. Trilomba Juang itu. Trilomba Juang. Iya. Itu cukup representatif ya? Ya, itu udah standar nasional. Tapi itu memang ya di sekitar stadion itu banyak venue lain, dibangun venue lain, ada bulu komplek tangkis, ya. Iya. Ya. Tenis meja, ya. segala macam. Tapi kan itu punya provinsi ya, bukan kota ya. Ya. Nah itu mungkin ya ini PR dari sebuah kota seperti Depok yang boleh bilang baru tumbuh ya dan berkembang. Fasilitas-fasilitas itu menjadi sebuah PR ya. Ya kita berharap tentunya ya hal-hal seperti itu akan terpenuhi ya pada saat ke depan. Ya, karena catatan saya kan kita itu di atletik sulit bersaing Pak. Ya, karena kan kita dikelilingi oleh daerah-daerah yang memang sudah memiliki fasilitas yang mumpuni untuk atletik. Kabupaten Bogor, ya, fasilitas untuk tandingnya ada, untuk latihannya ada. Kabupaten Kota Bekasi sama dengan Stadion Patriotnya, dikelilingi oleh tartan juga. Iya. Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bekasi juga sama. Iya. Ya. Nah, tinggal Kota Bogor dia punya stadion. Iya. Walaupun belum ada tartannya. Belum ada tartannya minimal. Tapi stadion punya. Stadion punya minimal ukuran ini standar. Nggak standar sih, ada gitu. Ada ya, memadai. Tuh ya. Ya daerah-daerah di luar sana Ciamis mulai bangun karena paling mau Porda. Ya, kemudian Tasik. Ya. Purwakarta udah mulai dia. Ya. Wah, nanti kita ada di tengah-tengah kota ya. Ya, mudah-mudahan. Nah, ini ada fenomena nih soal lari. Balap lari liar Pak Denny. Ini kenapa muncul kira-kira ya? Ya, secara pribadi saya seneng deh ada fenomena ini. Kalau ditanya kenapa muncul, ya ini kan semacam pelarian, Pak. Mungkin pikiran anak-anak itu kalau drag race pakai motor, gua nggak punya motor. Ini olahraga murah banget. Modal nyeker aja bisa ikut lomba. Iya, beberapa nggak pakai sepatu loh itu. Ya, dan tidak begitu banyak aturan, tidak begitu banyak persiapan dan seterusnya. Ya, mereka siap lari pakai celana panjang, pakai apa lari. Iya. Ya, cuma masalahnya jangan dianggap sebagai sesuatu yang bentuk-bentuk apa ya. Kalau saya sih melihatnya hal yang harus cepet ditanggapi oleh ya mungkin kalau Depok oleh PASI, oleh Disporiata dan sebagainya. Mereka itu apalagi di Depok kita nggak punya sarana untuk melihat mereka lari lomba gitu. Kalau mereka lari di jalanan ya kita tonton, yang penting mereka tidak mengganggu gitu. Kalau kita ingin fasilitasi misalkan udah mereka latihan di lapangan aja lebih aman, lapangan rumput di sini. Cuma mereka nggak bakal mau. Beda ya. Sensasinya beda. Sensasinya beda rasanya gitu. Iya. Tinggal kita arahkan aja. Karena itu juga bisa jadi hiburan bagi masyarakat. Daripada balapan motor resikonya terlalu besar, biaya terlalu besar, tingkat kebisingannya juga terlalu ini. Kalau itu murah, meriah, relatif aman. Cuman memang dan bisa ada beberapa dampak atau efek negatif juga dalam pelaksanaan. Yang pertama katanya ada juga yang melawan arus lalu lintas kalau di jalanan. Kemudian jadi ajang perjudian juga Pak Denny. Nah itu yang harus ditertibkan seperti itu. Jadi tugas kita adalah
memberikan tempat, menyiapkan tempat, fasilitasi tempat mana yang boleh dipakai, yang boleh dipakai, ya tentunya tidak mengganggu ketertiban umum, dan diawasi pelaksanaan jauh dari masalah judi. Kalau judi kan itu udah lain lagi deh. Gitu. Kalau mereka berlomba untuk menang ya, tapi kalau untuk judi enggak. Gitu. Kalau mereka menang dapat hadiah ya bagus gitu. Tapi untuk model lomba lari liar seperti itu dari PASI sendiri nggak melihat itu sebagai potensi munculnya atlet ya? Dari tahun berapa sampai sekarang Bob Hasan menyiapkan hadiah uang lebih dari 1 miliar untuk yang bisa memecahkan rekor dunia lari 60 meter. Kalau nggak salah 6, berapa gitu Pak ya. Itu terpampang 1 miliar untuk nggak pernah ada yang bisa ngambil. Enggak, ya. Padahal di PB PASI sendiri itu kan ada pemasaran lomba lari 60 meter. Setiap kejurnas itu anak-anak selalu diundang di sekitar untuk lomba lari 60 meter. Ya, termasuk Depok dulu Pak. Iya. Depok pernah diundang, difasilitasi, ditarik anak ke sana dan menang. Anak-anak tuh menang. Anak-anak Depok itu anak-anak SD itu Pak. Untuk nomor apa? 60 meter kelompok SD menang juara. Cuman nggak memecahkan rekor. Iya, juara satunya anak Depok Putri, juara satunya anak Depok Putra dari Cinere waktu itu. Waktu itu kita masih ada lomba lari antar kecamatan itu Pak. Iya. Kemudian antar gugus juga. Saya koordinasi dengan Pak Guru Olahraga. Setiap juara tiap kecepatan saya bawa ke Jakarta. Dan ternyata anak kita yang menang. Mereka dapat 3 juta. Nah, itu bagus Pak. Ya sekali lagi kalau memang ini diarahkan lomba ini, apalagi untuk Depok yang jarang melihat perlombaan, mungkin saja. Gitu. Yeah. Cuma tinggal pengaturannya tadi itu pengaturan tempat yang aman. Yeah. Kemudian tidak ada unsur-unsur judinya. Jadi positif pada dasarnya karena kita melihatnya sebagai adanya kegiatan olahraga. Kemudian mungkin untuk menjadi lebih positif ada fasilitasi dari pemerintah, mungkin di jalan-jalan mana saja yang boleh dipakai, jamnya juga mungkin ditentukan kali ya. Betul. Ya. Jam berapa boleh dipakai, kemudian mungkin ketika nanti aparat membolehkan ada pengaturan lalu lintas. Misalnya kalau dia 2 jalur, ya kan? Ini salah satunya dijadikan kayak kontraflow, yang ini kosong. Kayak Car Free Day gitu ya? Tuh ya, ya mungkin bisa di Car Free Day, ya Car Free Day tapi malam ya? Tapi malam. Karena kan kalau pagi pada nggak minat ini. Ya kalau pagi, kalau siang itu ya ininya terhalang oleh rasa malu dan sebagainya. Suasananya juga berbeda. Nggak panas banget. Malam itu udah ini apa? Yeah. Dorongannya udah malam lah. Tapi bahaya nggak Pak Dini dari segi keamanan si pelari dengan model lari seperti itu? Ya, karena larinya di aspal. Ya. Ya, kemudian tanpa perlengkapan yang memadai. Ada yang pakai celana panjang, jeans, ada yang nyeker. Itu kalau jatuh ya resikonya terlalu besar. Saya lihat di video yang di YouTube tuh ya tentang lomba lari. Itu ada yang udah kencang, udah hampir nyampe jatuh. Saya ngeri juga. Artinya bisa membahayakan kondisi fisik si pelari itu ya. Iya, benturannya selain baret juga. Kalau saya sih khawatirnya kan sudah banyak anak putri ya. Iya. Nggak kebayangin kalau anak putri jatuh, patah giginya, dia seumur-umur kan nggak bakal bisa senyum. Betul. Nggak bakal numbuh lagi. Itu bahayanya di situ. Kalau di tartan belum pernah terjadi. Dan pada ini lari di atas aspal terus nyeker itu bahaya ya? Bahaya. Apa Pak? Melepuh pastilah. Melepuh untuk alas kaki ya? Kaki. Kulit itu. Terus apa lagi? Mungkin terlalu ini juga benturan. Ya. Otot. Sendi. Iya. Itu bahaya ya? Makanya pelari itu harus pakai sepatu ya, kayak saya ini tuh ya. Sepatunya khusus. Sepatu running khusus Pak. Ada running ya? Memang ya running untuk lomba jarak jauh, kemudian untuk jarak pendek biasanya spike yang berpaku.
Jadi udah Spike itu merek, Pak? Bukan, Spike itu model sepatu lari sprint. Atau lompat ya, lempar. Jadi sepatu atletik yang berpaku. Oh gitu. Ya, yang berpaku. Biar ada cengkraman terhadap ini apa nanti. Tapi bukan buat di aspal yang Spike, bukan? Bukan. Kalau kayak ini nih? Ini untuk di aspal. Ini di aspal. Ya. Itu mengamankan pertama pasti kakinya ya. Iya. Kulit kaki. Betul. Yang lainnya apa? Otot mana aja itu? Iya, semua tungkai itu harus terlindungi oleh sepatu. Dari sepatu itu ya? Iya, makanya outsole dari sepatu ini harus betul-betul bisa menjamin selain kenyamanan juga keamanan. Keamanan dari sendi-sendi ini. Apalagi misalkan untuk half marathon atau maraton kan mereka lari 2 jam lebih. Iya. Ya, berapa puluh atau ratus atau puluh langkah. Iya. Ya, dalam satu kegiatan sendi-sendi ini terus berbenturan. Iya. Ya, kalau misalkan tidak diredam oleh sepatu ini. Iya ya. Wah, ini jadi perlu juga menjadi bahan sosialisasi ya kepada betul, ya. para pelari liar itu ya. Ya, jadi para pelari liar. Nggak boleh sembarangan. Sepatu untuk di aspal harus seperti apa? Ya, sepatu lari di rumput mungkin juga seperti apa? Ya. Itu berbeda. Makanya ada sepatu lari, running shoes, ada tenis, ada football, beda kan? Iya ya. Nah ya, kita tentunya berharap lomba lari walaupun liar itu menjadi suatu hiburan buat masyarakat ya. Tapi kita tidak ingin mereka yang ikut dalam kegiatan itu merusak ya secara fisik, misalnya karena tadi ototnya cedera atau apa yang bisa berbahaya untuk kehidupan dia dalam jangka panjang ya. Terutama jatuhnya itu Pak, ngeri banget. Jatuh ya. Ya, dari segi tadi sepatu itu untuk menghindari cedera, kemudian juga keamanannya itu jangan sampai jatuh ya. Tapi kan kalau orang lari jatuh ada aja Pak. Bedanya apa nih dengan di jalan? Iya, makanya kalau di jalan kan jatuhnya itu ininya terlalu keras Pak. Keras aspal. Itu bisa cedera ya, bisa dan pada saat lari cepat itu jarang sekali orang bisa mengontrol kepala. Bagian-bagian yang penting itu kepala. Kalau mereka itu pelari sprinter itu mereka udah bisa mengendalikan. Mengendalikan. Jadi karena udah terbiasa lari, jadi dia feelingnya udah lihat medan seperti ini, dia mungkin agak nahan kondisinya supaya keseimbangan tetap ada gitu ya. Maksudnya begini Pak, kalau medannya kan lari sama lah, di tartan itu sama rata, nggak ada masalah. Artinya pengendalian dirinya terhadap rasa keseimbangan pada saat dia jatuh itu bisa terkontrol lah. Iya. Dia lari terkontrol, dia pada saat jatuh juga akan terkontrol jatuhnya gitu. Oh gitu. Karena latihan itu. Tapi kalau yang tidak biasa latihan, tiba-tiba lari cepat, larinya juga mungkin tidak terkontrol kemana-mana, pada saat mau jatuh lebih tidak terkontrol lagi. Dan itu yang bisa menyebabkan mungkin risiko cederanya lebih besar. Iya. Jadi lomba lari atau balap lari liar ini dilarang jangan? Kalau saya diarahkan. Diarahkan ya. Karena kan tadi itu Pak, motifnya itu ya ini kan kelebihan energi dari anak-anak. Ada yang bisa menyalurkannya melalui drag race, balap motor, ya. Ada yang tidak mampu kemudian mencari saluran lain melalui lari jalanan itu. Lari jalanan. Mungkin dia kalau punya motor dia akan turun di motor, tapi karena nggak punya ya udah di sini. Atau ada juga yang memang dia ingin sengaja ingin membuktikan gue lebih cepat. Betul. Setidaknya lumayan lah lari di jalanan daripada lari dari kenyataan ya. Ya, sementara ini jangan dilihat wah ini pengaco atau gimana. Iya. Diarahkan. Setiap anak itu punya cara menyalurkan energinya itu berbeda-beda. Pada saat dia punya fasilitas, punya pelatih, pembimbing, dia akan terarah. Pada saat dia tidak punya fasilitas, tidak punya pelatih, yang dia temui itu akan dilakukan gitu, ikuti. Oke, berarti ini mungkin menjadi bahan masukan ya buat perhatian terhadap para peserta atau mereka-mereka yang hadir ya dalam
balap lari liar itu kan selama ini yang hadir polisi, mengamankan, membubarkan, ditangkap dulu karena dengan tujuan pembinaan, ya di situ mungkin dinasihati, setelah itu dilepas, besoknya mereka begitu lagi. Edukasi terhadap berbagai hal-hal tadi yang disampaikan itu penting juga ya. Oke. Pak Denny, ini sehari-hari apa nih kegiatannya? Bekerja sebagai guru di SMA 4 tadi ya? Tapi menyalurkan hobi. Hobinya apa? Ngebantu di KONI juga lah. Olahraga yang digeluti apa aja? Kalau dulu kan saya lebih populer di sepak bola, Pak. Orang tahu saya kalau di Bandung ya sepak bola gitu. Di Bandung? Iya. Oh. Kalau di Bandung tahun 84, 85 atau di daerah saya di Sumedang itu mereka tahu saya pemain bola gitu. Oh, di Sumedang. Iya, mereka lihat tahu kan dulu mah tidak ada ini Pak, WA atau segala macam lah. Jadi medianya hanya koran atau TV daerah gitu. Mereka lihat berita di koran, ada gambar saya dan sebagainya. Main bola di sana, di Sumedang. Di Bandung kalau main bola. Oh, kota Bandung. Oh, itu klub atau apa? Saya dulu tergabung, sebetulnya dari SMA saya lebih menggeluti voli. Voli juga cukup berkembang, cuma tidak begitu fokus karena di daerah nggak ada pelatih, Pak. Iya. Kalau latihan di klub ya latihan sendiri-sendiri aja, ya klub tanpa pelatih. Yeah. Dan setelah kuliah saya diajak bergabung ke PS IKIP. Kuliah di UPI ya? Iya, di UPI Bandung. Tidak lama 3 bulan saya masuk tim utama IKIP ya. Sepak bola? Ya, sepak bola karena pada waktu itu IKIP tuh di pemain nasional mahasiswa itu kebanyakan dari IKIP Bandung. Ya, saya tertarik, kemudian saya bisa masuk ke IKIP Bandung. Setelah itu masuk klub PESMA mahasiswa IKIP mahasiswa Bandung. Ya, dari usia 20 saya udah direkrut Persib sampai selesai kuliah D3 sebetulnya, Pak. Jadi sempat main atau latihan di Persib ya? Seleksi dan lolos untuk usia 20, 22. Iya. Kemudian ke senior saya pernah dipanggil, tapi saya nggak datang karena udah kerja di Depok. Oh gitu. Dan saya waktu berangkat ke Depok itu dipanggil oleh Persib untuk kejuaraan Piala Wali Kota di Ujung Pandang dan di Padang. Tapi saya nggak ikut karena saya lebih memilih Depok. SK. SK sebagai guru ya? Ya sebagai guru. Oh, terus di Depok aktif di olahraga waktu itu? Di Depok itu ikut sakit Pak, karena Depok tuh nggak ada fasilitas waktu itu Pak. Yang ada hanya lapangan voli. Setiap RT RW dulu banyak di Depok. Untuk sepak bola saya tidak melihat lapangan yang bagus. Itu tahun berapa tuh? Tahun 86 Pak. Oh 86 ya. 87 itu. Depok masih Kotip ya? Tuh masih Kotip. Terus akhirnya saya belum ada fasilitas ya? Ya akhirnya saya ikut Maesa sepak bola. Tapi karena jauh ke Jakarta dan juga kompetisinya Gala Karya. Ya. Zamannya PSSI Garuda, Sain Irmis, Syafruddin. Iya. Pak Aztek. Iya. Persija ya. Persija ya. Zamannya Persija. Saya nggak kuat karena termasuk yang berumur udah 30-an lah. Kemudian ya udah saya berhenti aja. Berhenti dari sepak bola. Kalau atletik ya memang sebelum sepak bola juga saya masuk semacam proyek pembinaan atletik IKIP Bandung. Oh gitu. Saya dengar main tenis juga ya? Ya main tenis itu hanya hobi. Hobi ya. Penyesuaian aja. Latihan ya. Ya sesuaikan usia. Bersepeda juga. Bersepeda. Luar biasa. Di usia yang seperti ini Pak Denny tetap semangat ya. Insya Allah. Selama ini sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. Nggak ada keluhan. Ya mudah-mudahan sehat selalu. Ya, ini jadi sebuah inspirasi bahwa olahraga terus menjadi bagian dari ritme kehidupan kita ya. Apalagi ada hobi yang digeluti khususnya di bidang olahraga. Seperti itu. Baik Pak Denny, udah cukup panjang kita berbincang khususnya tentang atletik Kota Depok. Berharap mudah-mudahan
anak-anak Depok makin banyak yang tertarik ya untuk gabung. Kalau mau latihan atletik di mana? Di Cilodong. Sementara ini kan kita klub ada 3 Pak. Apa aja? Itu Dirgahayu. Dirgahayu itu klubnya Batalion 328. Kemudian yang satu Entry Nambo dari Citerep yang berafiliasi ke Pemcab Pasi Kota Depok. Oh. Dan satu lagi Badrun bener. Badrun Ya. Apa tuh? Itu anak-anak junior yang saya latih. Oh, junior, itu ya. jadi kita sebuah. udah deh bikin klub kita apa namanya, udah Badrun aja Pak. Badrun Ya oke lah. apa artinya Badrun? Ya. Badrun ya. Badrun. Biar orang ya, pemilihan nama itu biar orang ini aja biar cepet ingat aja. Seru-seruan ya. Seru-seruan. Tapi mereka serius walaupun anggotanya tidak. Di grup sih betulnya banyak, ada 70, cuma yang aktif 76, cuma yang aktif hanya sekitar 6 sampai 10 orang. Iya. Mungkin buat warga Depok yang berminat latihan, mungkin nanti komunikasi atau informasi bisa lewat, mungkin itu lewat web KONI kali ya. Iya. Ada sekretariat KONI, bisa tanya-tanya atau lewat Instagram ya. Betul, ya. Instagram KONI Depok itu bisa nanya, nanti diarahkan kali ya. Betul. Kepada siapa latihan. Sebetulnya sudah ada beberapa Pak yang nanya-nanya yang ingin berlatih, tapi kan anak-anak bahkan masih anak-anak punya minat untuk ke atletik lari. Cuma karena latihannya di Kostrad, ya, dan tempat latihan mempengaruhi ya. Image mereka itu kalau latihan di tempat tentara seperti apa, kemudian merasa jauh juga, gitu. Akhirnya kemudian disesuaikan juga dengan hari sekolah. Ya, mereka itu rata-rata maunya itu hari Sabtu sore, betul. Itu Minggu, sedangkan kita latihan kan tidak seperti itu. Justru kalau Minggu kita libur. Iya. Ya mudah-mudahan minat ikut dalam kegiatan olahraga lari ya bagi masyarakat Depok itu makin tumbuh seiring juga dengan kebutuhan berolahraga, apalagi untuk lari relatif lebih murah ya dari segi peralatan. Nampak dulu seperti murah, karena kalau sekarang enggak Pak. Sekarang enggak ya? Ya kalau apalagi komunitas. Dia mau lari kalau sepatunya. Iya. Dia mau lari kalau kaosnya, kalau topinya, kalau kacamatanya. Gitu. Jadi buat trendy ya. Buat trendy. Makanya mereka banyak yang ikut lari di luar negeri. Kemudian kayak maraton ya. Iya, maraton. Hanya untuk happy aja. Tapi kan mereka seneng kalau bisa mengikuti Boston Marathon, kemudian dia finish di foto, publikasikan melalui grup-grup WA atau apa Instagram, itu kebanggaan. Jadi sekarang udah lain, lari itu bukan jadi sebuah lifestyle. Bukan hanya sekedar olahraga murah lagi. Iya. Apalagi lombanya itu lebih mahal daripada. Lombanya lebih mahal ya. Iya. Baik, Pak Denny, terima kasih ya sudah luangkan waktu untuk bincang-bincang kita. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini sesuatu yang bermanfaat buat kemajuan olahraga di Kota Depok, khususnya di bidang olahraga atletik ya. Amin. Kita jumpa lagi kesempatan yang akan datang. Ya, terima kasih. Oke, salam olahraga. Jaya. Depok Unggul.